Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Wa ba'd. Ahayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman semua, insyaallah kita mulai langsung saja pembelajaran TLA ya. Durusul Salam Lughah. Ustaz. Nah, Ibu. Halaman berapa ya Ustaz? Saya tak nampak. Halaman berapa Ustaz? Halaman 55, Bu. 55, oke. 55. Iya. 54 ya, 54 atau 55. Hah? Oh, saya 55, Pak Ustaz. Ustaznya? 54 ya. Hah? 54. Terus Asiroh. Pelajaran ke-10, Bu. Ad-Darsul Ashir. Iya. Nah, Rasul ini. Asir. Kita masuk insyaallah ke pelajaran ke-10. Alhamdulillah kita sudah melebihi target silabus yang kalau direncanakan itu di pertemuan kelima itu seharusnya masih di dares, coba saya cek dulu. Seharusnya masih di dares ke-89. Alhamdulillah ini di pertemuan kelima kita sudah langsung ke daras 10 atau sudah sampai daras 10 ya. Dengan izin Allah Ta'ala ya, untuk yang seharusnya daras 10 itu ke pekan atau pertemuan 6, tapi ini lebih maju. Baik, tidak masalah. Yang jelas nanti di kalau sesuai silabus nanti teman-teman ya, di pertemuan ke-8 ini nanti yang sesi ujiannya. Semua mata kuliah, insya Allah nanti ada ujiannya. Uji kompetensi 1 di pekan ke-8, pertemuan 8. Ini pekan kelima ya, Pak? Nah, ini pertemuan kelima atau pekan kelima. Ad-Darsu Al-Ashir. Ad-Darsu Al-Ashir. Di sini ada percakapan ya antara Hamid dan Muhammad. Kalau kita lihat tuh, iya, Hamid dan Muhammad sampai nanti selesai percakapan. Jadi dialog antara Hamid dan Muhammad. Baik, silahkan ada yang mau baca. Saya tak menyimak aja deh. Silakan. Ya, silakan. 2 orang ya, paling enggak ya? 2 orang. Orang Pak Ustaz ya, Hamid dengan menekan duduk. Bu Desi sama siapa silahkan. Satunya jadi Muhammad. Sok dengan siapa? Ana Ustaz. Ya, ayo. Saya dulu ya, Bu. Oh, Mbak Saya. Nabilah ya? Mbak Nabila. Iya Ustaz. Nah, saya dulu. Saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Man anti? Ana talibun bil jami'ati. Anta talibun jadidun? Na'am, ana talibun jadidun. Min aina ant? Ana minal Hindi. Ma ismuk? Ismi Muhammadun. Wa man hadzal fatazil ma'ak? Huwa zamili. Huwa aidan minal Hindi? La, huwa minal Yabani. Masmu? Ismuhu Hamzah. Ma lughatuka ya Muhammad? Lughatil Urdiyah. Hiya lughatu sahlat. Na'am, hiya lughatun sahlah. Wa hamzah ma lughatu? Lughatul Yabaniyah wa hiya lughatun sa'bah. Aina abuka ya Muhammad? Abi fil Kuwaiti huwa tabibun syahirun. Wa aina
أمك هي أيضا في الكويت مع أبي هي مدرستي هناك. أذهبت إلى الكويت يا محمد نعم ذهبت. وزميلك أين أبوه أبوه في اليابان هو تاجر كبير. ألك أخ يا محمد نعم لي أخ واحد اسمه أسامة وهو معي هنا في المدينة المنورة. ولي أخت واحدة اسمها زينب وهي في العراق مع زوجها مهندس. خلاص Pak Ustaz. Ada lagi, Bu? Ada lagi ya ya lupa belakangnya. Indaka sayyarati ya ukhti ya ukhti ya لا akhi ما عندي لا ما عندي سيارة عندي دراجة حمزة عنده سيارة. Masya Allah, barakallahu fikum. Syukron lakuma. Ini percakapan antara Hamid dan Muhammad. Ya, dialog sederhana, mungkin saling kenalan ya, kemudian menanyakan macam-macam hal. Baik, silahkan yang lain praktek seperti tadi selain Bu Desi dan Bu Nabila. Ayo Bu Khalida, Bu Lanifa, Ya, saya Ustaz. tafadhal Ibu. Saya Ustaz. Saya dengan Siapa ya? Ini Bu Lanifa enak, Bu Lanifa. Ya, Ustaz. Baru sampai rumah ini. Mustaidah Ibu atau masih rempong? Masih sibuk. Masya Allah. Bisa Pak Ustaz. bisa Baik. ya? Nanti Siapa yang Hamid Bu Khalida. Iya, boleh. Oh, iya. Boleh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bu mulai ya. Oke. Ya Bu. Oke. Man anta? Ana tolibun bil jami'ati. Anta talibun jadidun? Na'am, ana tolibun jadidun. Man min aina anta? Ana minal Hindi. Masmuka? Ismi Muhammadun. Waman hadha al-fatal ma'ak? Huwa zamili. Yang itu ahwa aida man min ya minal Hindi. minal apa dia Hindi Bu. minal hindi La huwa minal Yabani. masmu Ismuhu Hamzatu. Hamzah. Ma lughatuka? ma lughatuka bil Muhammad ya Muhammad sorry ma lughatuka ya Muhammad Lughatil Lughatiyal. Urdiyatu. okay. Uhiya lughatu sahlah Ahya. Ahya Bu. oh Ya. lughatu sahlah Na'am. Hiya lughatun sahlatun. wa hamzah ma lughatu Lughatuhul yabaniyah wa hiya lughatu soqbatu. So'bah. okay. Aina abuka ya Muhammad? Abi fil Kuwaiti huwa tabibun syahirun. Ini apa ya? Wa aina ummuka? Hiya aidon fil Kuwaiti ma'a abi. Hiya mudarrisati hunaka. Azahabtu ilal
Kuwaiti bil bim ya Muhammad. Azhabta bu. Azhabba azhabtu azhabta ilal Kuwait. Kuwaiti ya Muhammad. Naam, dhahabtu. Wazamiluka aina abuhu. Abuhu fil yabani. Huwa tajirun kabirun. Alaka akun ya Muhammad. Naam, li akhun wahidun. Ismuhu Usamah. wahidun kan Bu? Iya. Ismuhu Usamah. Usama. Wa huwa ma'iya huna fil madinatil munawwarah wali ukhtun wahidatun ismuha Zainabu wa hiya fil Iraqi ma'a zawjuha muhandisun. Lagi Bu. Ya, uindaka sayyarata ya akhi. Indaka Bu. Kata Bukan Bu. Aindaka sayyarata sayyaratun ya. Saya Sayyaratu ya akhi. La ma indi sayyaratu. Indi darajatun ya. Hamzah. Indi darajatun Hamzah. Indahu sayyaratun. Masya Allah, syukran lakuma, Ibu Khalida dan Ibu Lanifa. Sekarang ini ada Ibu Nina. Ada Ibu Nina sebagai Hamid. Muhammadnya sebagai siapa nih yang mau bantu? Saya Pak Ustadz. Sebentar, anak cek tadi ada Ibu Nina kok hilang lagi. Anak Ustadz itu. Nah, siapa tuh? Pak Angkos ya? Angkus ya. Ya Ustadz. Enggak, tadi kayak ada Bu Nina deh. Itu Apa? awalnya anak itu saat belum diganti namanya masih pakai akun istri. Oh gitu? Oh, Masya Allah. Angkus. Enggak, soalnya kan di peserta ini kan ada yang namanya Nina juga. Evan bukan Ibu Nina, Ibu Nelly. Ya Allah, anak lupa. Ibu Nelly. Silakan Pak. Pak Engkus. Dengan siapa Pak? Bu Desi lagi nggak apa-apa. Bu Desi jadi Muhammad ya. Saya Muhammad ya. Tadi soalnya saya Hamid. Angkus dulu, Angkus. Tafadhol. Silakan Pak. Bismillah. Man anta? Anna tolibun bil jami'ah. Anta talibun jadidun? Naam, ana tolibun jadidun. Min aina anta? Ana minal Hindi. Masmuka? Ismi Muhammad. Wa man hadzal fatal ladzi ma'aka? Huwa zamili. Ahwa aidan minal Hindi? La, huwa minal Yabani. Masmuhu? Ismuhu Hamzah. Ma lugatuka ya Muhammadun? Lughati ardiyah. Urdiyah. Ahliya lugatun sahlatun? Naam, hiya lughatun sahlatun. Wa hamzatu ma lugatuhu? Lughatu Yabaniyah. Wa hiya lughatu Sa'bah. Aina abuka ya Muhammadu? Abi fi Kuwaiti huwa tabibun syahirun. Wa aina ummuka? Hiya aidan fil Kuwaiti ma'a abi. Hiya mudarisati hunaka. Ajahabta ilal Kuwaiti ya Muhammadu? Naam, zahabat. Wa zamiluka aina abuhu? Abuhu fil Yabani huwa tajirun kabirun. Alaka akhun ya Muhammadu? Naam, li akhun wahidun. Ismuhu Usama. Wa huwa ma'iya hunafil madinatil munawwarah
wali ukhtun wahidun. Wali ukhtun wahidatun ismuha Zainab. Wahia fil Iraqi ma'a zawjaha. Zawjuha muhandisun. عندك سيارة يا أخي؟ La, ma indi sayarah, indi darajah, hamzah inda, hamzah indihi indah, hamzah indahu sayarah. Masya Allah, syukran lakumah untuk praktek percakapan antara Hamid dan Muhammad. Di sini teman-teman semua, bagaimana percakapan ini di sana ada aplikasi tentang pelajaran-pelajaran yang sudah sebetulnya dilewati pada pertemuan-pertemuan sebelumnya atau di daras-daras sebelumnya. Banyak contoh diantaranya atau banyak pelajaran diantaranya dalam masalah na'at, kemudian masalah idhofah, kemudian masalah istifham, ya, dan yang lainnya. Dan saya yakin insya Allah sudah banyak teman-teman yang sudah tahu tentang arti daripada percakapan ini, ya. Seperti misalkan apa nih? Ini ada pelajaran lagi yang baru, yaitu adalah idhofah kepada ya mutakallim. Kepada ya mutakallim seperti kata ismi Muhammad. Ini salah satu contoh idhofah tapi kepada ya mutakallim. Kemudian ada lagi pelajaran tentang munada. Ada lagi idhofah kepada domir. Jadi nggak cuma yang mutakalim, ada yang berupa domir mutasil intinya. Ada hu, ada ka, kemudian ada juga ya mutakalim. Insya Allah nanti kita lihat di tamrin-tamrinnya, di apa namanya, di latihan-latihannya. Man anta, ana talibul jami'ah, saya seorang mahasiswa di kampus. Anta talibun jadid, apakah kamu mahasiswa baru? Naam, ana talibun jadid, saya mahasiswa baru. Nah, ini aplikasi na'at, talibun jadidun. Kita membacanya jadidun, karena talibun dia marfu, maka jadidun juga marfu. Kemudian, min aina anta, dari mana kamu? Ana minal Hindi, saya dari India, kata Muhammad. Ditanyakan sama Hamid, mas muka, ya, ismi Muhammad, kata Muhammad. Nama saya Muhammad. Wa man hadzal fatal ladzi ma'ak. Nah, ini aplikasi isim mausul, ya, alladzi, ya, alladzi, yang mana ini mudzakkar karena al-fata mudzakkar. Kalau muannats maka allati, ya, allati, sebagaimana nanti kalau al-fatatu allati. Terus pemuda ini siapa yang bersamamu? Ma'aka itu artinya bersama engkau. Ma'a artinya bersama, idhofah kepada kaf dhamir mukhatab, ya. Huwa zamili, katanya, dia kawanku, dia temanku. Huwa aidan minal Hindi, apakah dia juga dari India? La, huwa minal Yaban, dia dari Jepang. Ismuhu Hamzah, namanya Hamzah. Ma lughatuka ya Muhammad? Hamid bertanya lagi, bahasamu apa? Ya, bahasa bicaranya, ya. Lughati, gimana Ibu? Lughati al-Urdiyah, bahasaku bahasa Urdu. Saya kurang tahu nih bahasa Urdu seperti apa. Ahya lughatun sahlah, apakah bahasa Urdu ini bahasa yang mudah? Naam, ya lughatun sahlatun. Ini bahasa yang mudah. Ini juga aplikasi na'at, ya. Lughatun sahlatun. Dan ini kita perhatikan lughatun ini muannats, maka sahlatun juga muannats, ada tak marbutah. Kemudian ditanya lagi sama Hamid, wa Hamzah ma lughatuhu? Kalau Hamzah bahasanya apa? Kata Muhammad, lughatuhu al-yabaniyah. Kan dia tadi udah jelaskan dari Jepang, ya. Wa hiya lughatun su'batun. Ini bahasanya adalah bahasa Jepang. Ini bahasa yang sulit, ya. Kemudian aina abuka ya Muhammad? Kata Hamid, bapak kamu di mana, ya. Nah, ini aplikasi idhofah, tetapi dia berupa asmaul khamsah. Contohnya abu, idhofah kepada kaf, dhamir mukhatab kaf. Aina abuka ya Muhammad? Kata Muhammad, abi fil Kuwait. Jadi bapak saya ada di Kuwait. Wa tabibun syahir, dia seorang dokter yang terkenal. Wa aina ummuka? Kata Hamid, hiya aidan fil Kuwait ma'a abi. Dia juga di Kuwait bersama bapakku, katanya.
Dia mudarrisatun hunaka. Dia seorang guru di sana. Adzahabta ilal Kuwait ya Muhammad? Apakah kamu pernah pergi ke Kuwait ya Muhammad? Kata Muhammad, "Na'am, dhahabtu." Saya pernah berangkat ke sana, pernah pergi ke sana. Wa zamiluka aina abuhu? Kata Hamid. Terus temanmu ini siapa tadi namanya? Hamzah. Aina abuhu? Bapaknya ada di mana? Kata Muhammad, abuhu fil Yaban. Bapaknya ada di Jepang. Huwa tajirun kabir. Dia seorang pedagang yang pedagang besar ya, pedang besar. Ala ka'akunya Muhammad, ya, apakah kamu punya saudara laki-laki, wahai Muhammad? Kata Muhammad, na'am. Nah, di sini Muhammad menjelaskan lebih detail, nggak cuma menjawab pertanyaan Hamid saja. Apakah kamu punya saudara laki-laki? Kata Muhammad, na'am. Artinya dia mengiyakan pertanyaan tersebut. Ya, berarti dia punya saudara laki-laki. Terus katanya, li akhun wahidun. Aku memiliki satu orang saudara laki-laki. Ismuhu Usama. Namanya Usama. Wa huwa ma'i huna fil Madinatul Munawwarah. Dan dia bersamaku di kota ini, di Madinah Munawwarah, di sini, di Madinah Munawwarah. Wali ukhtun wahidah. Aku juga punya satu saudari, ya. Satu saudari, ismuha Zainab. Ismuha Zainab. Namanya Zainab. Wa hiya fil Iraqi ma'a zawjiha. Tapi dia berada di negara Irak bersama suaminya. Zaujuha muhandisun, suaminya seorang insinyur. Ini di sini teman-teman ya, ada aplikasi apa namanya? Adat ma'dud, tapi bentuknya apa istilahnya? Jadi kalau bilangan 1 sama 2 itu rangkaiannya masih na'at man'ud ya. Ukhtun wahidatun, akhun wahidun. Beda kalau misalkan sudah tiga saudari, maka nanti menjadi salasu akhwat atau salah satu ikhwatin kalau laki-laki ya. Maka kalau di sini akhun wahidun itu na'at man'ud ya. Wahid ini sebagai na'at, akhunnya sebagai man'ud. Ukhtun wahidatun juga demikian. Ya, coba kita gambarkan aja di papan tulis ya. Ini bentar. Connect. Adat ma'dud, bilangan dan yang dibilang atau hitungan dan yang dihitung. Kalau bilangan 1 dan 2 ini hukumnya adalah na'at man'ud. Kalau yang berikut-berikutnya macam-macam. Ada yang bisa mansub, ada yang harus majrur, ada yang harus jamak, ada yang masih mufrad dan seterusnya. Contohnya misalkan tadi akhun wahidun. Atau kalau mu'annas berarti ukhtun wahidatun. Kemudian kalau misalkan angka 2 berarti misalkan yang gampang aja ya akhwan. Yang gampang misalkan baitani ithnani. Atau madrasatani ithnataini. Jadi hukumnya kosakata ini wahidah atau wahidun, kemudian ithnani atau ithnataini, ithnatani harusnya, ithnatani bukan ithnatani. Ithnatani atau ithnani ini adalah sebagai na'at dan kalimat sebelumnya adalah sebagai man'ud. Jadi kalau kita ingin mengi'rab ini kita harus yakin, maksudnya nggak usah ragu ya. Akhun wahidun dia sebagai na'at untuk kalimat akhun seperti itu. Di ilmu tentang adat ma'dud. Ini sebetulnya khusus untuk bilangan 1 sama 2. Kalau bilangan berikutnya itu macam-macam, ada yang jar majrur, ada bukan jar majrur. Jadi idhofah, terus nanti ada yang mansub, ada yang macam-macam.
Kemudian sampai akhirnya ditutup percakapan mereka dengan pertanyaan Hamid, "A'indaka sayyaratun ya akhi?" Apakah kamu punya sebuah mobil wahai saudaraku? Hamid, apa? Taib. Kata Muhammad, "La, ma indi sayyarah." Katanya, "Tidak, aku tidak memiliki mobil. Indi darrajah." Aku punya sepeda. Entah ini sepeda motor atau sepeda biasa. Hamzah tu indahu sayyarah. Adapun Hamzah, dia yang punya mobil. Nah, ini percakapan yang di sana di situ banyak aplikasi idhofah dan macam-macam pelajaran yang lain, di antara na'at dan na'ud dan yang lain sebagainya. Tapi sekarang kita masuk ke tamarin. Tamarin ini, kalau yang pertama ini sebetulnya memahami bacaan yang sebelumnya, kemudian nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan di tamarin 1 ini dengan melihat lagi kepada teks sebelumnya. Atau coba saya lihat. Kok di sini ada aidah ke kolam nih. Oh iya, enggak. Atau macam-macam deh kayaknya. Macam-macam. Iya, ini macam-macam ini. Tapi kayaknya lebih mu'dhamnya, lebih banyaknya itu pertanyaan terkait hiwar tadi. Terkait dialog tadi. Iya. Nah, ini mau kita jauh nggak? Apa langsung ke tamarin berikutnya? Ini kan yang tadi Mbak. Iya. Ini sebetulnya masih nyambung ke ini tadi. Jadi masih fokus ke percakapan. Tapi kita loncat aja nggak apa ya? Karena ini cukup banyak pertanyaan. Nanti teman-teman bisa latihan aja Ya. bagaimana menjawab pertanyaan. Dan jawabannya ada di teks tadi, teks percakapan tadi. Kayak gini Pak Ustadz, maaf. Misalnya yang kedua, man aina anta gitu kan? Ya anna tolibun bila jamiah gitu kan? Ya, yang min aina anta kan nanti si Muhammad jawabnya ana minal hindi gitu kan. Oh, Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya antara Hamid dan Muhammad lagi. Antara iya Hamid iya. dan Muhammad. Atau toh Aina. misalkan ini bukan tentang percakapan tadi, kita menjawabnya bebas aja, sebetulnya nggak masalah juga sih. Misalkan kayak Mas Muka ya ismi siapa gitu, atau Mas Muki ismi fulan, fulana, dan Oh seterusnya. iya, jadi bebas aja ya Pak Ustadz. Bebas bisa, atau kita fokus ke bacaan yang sebelum juga nggak masalah. Iya iya. Jadi kayak kita lewatin aja ya, kita lewatin aja. Terus ahli. Iya. Nah ini langsung ke tamrin 2 teman-teman. Di tamrin 2, do' fil faragh Letakkan. fima yali ad-dhamir hu au ha. Jadi kita ingin mencoba untuk meletakkan domir, tapi domirnya ini harus menyesuaikan jenis isim yang nanti domir tersebut kembali kepada isim tersebut. Jadi kalau mudzakkar pakainya hu, tapi kalau muannats pakainya ha. Dan ini kita bisa cek langsung. Yang nomor 1 misalkan contohnya, hadhil bintu thalibatun. Anak perempuan ini seorang siswa. Nah, di sini karena thalibatun, bukan karena thalibatun. Karena albint ya, albina, albint. Karena albint ini perempuan, maka kita menggunakan ha. Ismuha Zainabu. Seperti itu. Ya, ismuha Zainabu. Nah, ini ada sekitar 6 latihan ya. Berarti satu-satu pas nih, insyaallah. Tapi silahkan nomor 2 dulu. Silahkan siapa mau coba. Muhammad. Saya Pak Ustadz. Nah, tafadhol. Muhammadun Tobibun. Ya Pak Ustadz ya. Saya Nah, Pak Ustadz. Naam, Ibu. Muhammadun Tobibun wa ibah wa banu ya. Wa Nah, banu wa bnuha muhandisun. nah, Muhammad laki atau perempuan, Ibu? Laki-laki. Laki pakai Ha.
Hu. ha, Wa benuhu. ini kan yang ha sama hu kan ya Pak Ustaz ya. Muzakkar Kalau jadi hu. kalau ha untuk perempuan Ibu, kalau hu untuk laki-laki. Oh ya. Wa benuhu Pak Ustaz. Nah, wa ibnuhu Wa benuhu muhandisun. muhandis. Seperti itu Bu ya. Muhammadun tabibun, Muhammad itu seorang dokter. Wa ibnuhu muhandisun. Adapun putranya seorang insinyur. Ini sebetulnya ini Bu, berisi ini dhamir yang kalau kita belajar sorof tuh huwa huma hum, hiya huma hunna. Nah, yang huwa itu kalau di mutasil menjadi hu. Kalau yang hiya yang setara dengan hiya dhamir mutasilnya adalah ha. Jadi kalau hu untuk laki-laki, kalau ha untuk perempuan. Ya. Ini yang pendek ya, yang cuma tulisannya hu ha, ha aja. Kemudian yang ha itu untuk perempuan ada tambahan alif memanjakan. Ya. Baik, silahkan nomor 3 Ibu Lanifa. Hadzal rajulu tajirun kabirun ismuhu Abdullah. Nah. Diartikan Ustaz? Ya boleh, translate ini. Ini laki-laki pedagang besar namanya Abdullah. Nah, laki-laki ini merupakan seorang pedagang besar namanya Abdullah. Tapi nomor 4 Bapak Engkus, silahkan Bapak. Aminatu fil ghurfati wa ummuha fil matbahi. Nah, Aminah sedang berada di dalam kamar dan ibunya di dapur. nah seperti itu ya Pak ya. Aminah mu'annats, maka pakainya ha. Baik, Mbak Nabilah nomor 5 silahkan. Aisyatu tabibatun wa ukhtuhu mumarridatun. Oke, Mbak Ukhtu. Wa ukhtuha mumarridatun. Nah, wa ukhtuha mumarridatun. Translate-nya? Aisyah adalah seorang dokter dan kakak perempuannya seorang perawat. Nah, karena Aisyah mu'annats maka memakai ha. Baik, silakan Ibu Kalida nomor 6 Ibu. Oke, iya Ustaz. Kharaja. Kharaja Muhammadun minal Kharaja Muhammadu minal fasli wa kharaja ma'ahu zamiluhu. Naam ya, zamiluhu. Karena Muhammad itu mudzakkar, maka zamilu idhofah kepada dhamir hu yang kembali kepada Muhammad. Tapi seperti itu teman-teman ya, bagaimana kita menyesuaikan dhamir mutasilnya terhadap jenis isim yang ada pada sebelum dhamir itu yang disebutkan sebelum. Tapi kemudian di sini ada hati khamsa as'ilah wa ajubah kal mithalil ati. A'indaka qalamun? Na'am, indi qalamun. Ya. Jadi kita diminta untuk membuat 5 pertanyaan dan juga jawabannya clue-nya seperti yang ada di contoh. Apakah kamu punya pena? Jawabannya na'am, indi qalam. Aku memiliki sebuah pena. Ya. Nah, silakan teman-teman bisa praktek menirukan pertanyaan dan jawaban ini, tapi dengan kosakata yang lain. Artinya di sini latihannya bukan latihan kosakata, latihan tentang membuat pertanyaan. Apakah kamu punya sesuatu? Kalau iya berarti katakan na'am, aku punya sesuatu tersebut. Ya. Silakan dari Ibu Desi lagi untuk praktek yang pertama. Silakan. Bebas. Nah, Ini siapa ke orang ke saya? Gimana? Gimana Ibu? Duaan apa sendiri ya? Sendiri. Jadi bikin pertanyaan dijawab sendiri ya. Apa terserah, mau meja, mau rumah, mau kunci, mau sepeda, mau buku terserah.
Indaka baitun? Naam, indi baitun. Nah, translate-nya Ibu. Apakah kamu punya rumah? Iya, iya, saya punya rumah. Nah, seperti itu ya. Itu aplikasi pertanyaan dan jawaban. Baik, Ibu Lanifa silahkan Ibu. Ya Ustaz, Nah, silahkan. kalau ke perempuan, indaki atau Nah, seperti itu. indaki khimarun, na'am, indi khimarun. Translate-nya Ibu. Apakah kamu punya himar, punya jilbab? Ya, saya punya jilbab. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. K kalau laki-laki, kalau ki maka perempuan. Silahkan Ibu Kalida. Ya Ustaz. Indaka mindilun. Nah, La. naam dulu Ibu. Oh. Kita La, ya, ya. Oke. Naam. Ma. naam indi Indi tanpa mindilun. ma Ibu, tanpa ma. Hah? Naam indi. Naam. Indi mindilun. Nah, translate-nya Ibu. Adakah kamu punya sapu tangan? Ya, saya memiliki sapu tangan. Nah, kata Ibu ya. Ini masih tentang pertanyaan dan jawaban yang setuju. Baik, Oke. silakan Mbak Nabila. A'indaka sayyaratun? Na'am, indi sayyaratun. Nah, seperti itu ya. Translate-nya Mbak Nabila silakan. Apakah kamu mempunyai mobil? Ya, aku mempunyai mobil. Nah, kemudian Pak Angko silahkan. Yang terakhir. Indaka bintun, na'am, indi salasu banatin. Masya Allah. Ini prakteknya langsung terlihat dengan idhofah adat ma'dud. Silahkan Pak translate Pak. Apakah kamu punya anak perempuan? Iya, saya punya 3 anak perempuan. Baik, kata ya. Pertanyaan dan juga jawabannya yang menyetujui pertanyaan tersebut. Nah, kemudian di sini ada hati khamsata as'ilatin wa ajwibatin kal mithalil ati. Ini kebalikannya. Kalau ini menafikan atau ya, intinya tidak sesuai dengan pertanyaan. Jadi, apakah kamu punya pena? Indaka qalam? Apakah kamu punya pulpen? La, ma indi qalam. Tidak, aku tidak punya pulpen. Baik, silahkan dimulai dari Ibu Desi sampai ke pertanyaan dan jawaban. Indaka darajatun? La, ma indi darajatun. Baik. Silahkan Ibu Lanifa. Indaka sayyaratun? La, ma indi sayyaratun. Baik, Masya Allah. Kata ya. Kemudian Mbak Nabila silahkan. A'indaki haqibatun? La, ma indi haqibatun. Baik, Masya Allah. Kata ya. Ibu Kalida. Ya. Indaka miftahun? La, ma indi. Betul tak? Ma indi miftahun. Nah, ya, seperti itu Bu ya. Ibu Kalida pertanyaan dan jawaban yang menyangkal. Baik, kemudian yang terakhir Pak Angko silahkan. Indaka kitarun? La, ma indi kitarun. Baik, kata ya. Pertanyaan dan Pengetahuan. jawaban Apa sangkalan. kamu punya kereta? Tidak, saya tidak punya kereta. Baik, syukran lakum untuk praktek pertanyaan dan jawaban. Ada jawaban yang menyetujui, ada jawaban yang menyangkal. Baik.
Kemudian di sini ada ta'ammal mayali, di sini memperhatikan idhofah kata baitun kepada domir-domir yang beragam. Baitun idhofah kepada ha menjadi baituha. Idhofah kepada hu baituhu. Idhofah kepada kaf baituka. Ya. Idhofah kepada ya mutakallim menjadi baiti. Seperti itu. Kalau yang baiti dia bukan dengan dhammah di tu-nya, bukan baituyi, tetapi baiti seperti itu. Kalau yang baituka dengan dhammah di tu, baituhu, baituha. Jadi kalau mau ditasrif tuh ke dhamir yang 14, baituhu, baituhuma, baituhum, baituha, baituhuma, baituhunna, baituka, baitukuma, Baitu. baitukum, baituki, baitukuma, baitukunna, baiti, Baiti. Baiti. baituna, ya. Baiti, baituna. Jadi hanya yang mutakalim saja yang akhirnya mudhofnya itu berkasroh. Ya. Baiti gitu. Ya. Betulnya kalau kita membahas idhofah kepada mutakalim itu agak lumayan panjang ya, sebagaimana sudah dibahas kalau di kelas sain itu ada di nahwu tematik ya, idhofah kepada ya mutakalim. Kapan dia harus kasroh, kapan dia dengan harakat yang lain dan seterusnya. Kemudian, nah ini, adhifil asma al-atiyah ilal mutakallim wal mukhatab wal ghaib wal ghaibah kama huwa muwaddah atau huwa muwaddahun fil mithal. Sebagaimana telah dijelaskan di contoh. Jadi contohnya ada qalamun. Qalamun idhofah pertama kepada yang mutakallim. Hadza qalami. Kemudian kepada kaful khitab atau kaf dhamir mukhatab menjadi hadza qalamuka. Kemudian Pada hu. kepada hu, hadza qalamuhu. Kemudian yang terakhir hadza qalamuha. Ya. Jadi mengidhofahkan kolam, kata kolam kepada domir-domir yang beragam. Yang khusus untuk yang mutakalim dia akhirnya menjadi berkasroh. Jadi tidak dibaca qalamuyi, tetapi qalami. Seperti itu. Tapi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mungkin nanti ada yang 2 kali ya beberapa orang. Tapi silahkan siapa dulu yang ingin memulai daripada latihan ke-5 ini, tamrin ke-5. Kita Bun. Silahkan Bu. Ya. Saya Pak Ustaz. Nah, boleh. Haza kitabi. Haza qalamu. Haza kitabuka. Haza qalamuhu. Haza qalamuhu. Balik lagi ya Pak Ustaz ya. Haza kitabi. Haza kitabuka. Haza kitabuhu. Haza kitamuha. Nah, haza kita buha. Berarti teman-teman ya. Misalnya mudah ya. Ini, oh ya, saya lupa sampaikan. Jadi nanti penggunaan antara hadza sama hadhihi juga menyesuaikan isim yang sedang diidhofahkan. Kalau isimnya muannats dan seperti misalkan sayyarah pakainya berarti apa? Haji. Hadhihi. Tapi kalau misalkan yang mudzakkar seperti kitabun, sarirun, Ya. kemudian mindilun. Kalau ada kata ismu, ada ismi. Tapi tidak masalah. Ismun juga mudzakkar, ibnun. Nah, ini pakainya hadza semua. Cuman satu Pak Ustaz. Gimana? Cuman satu saya rotun yang itu yang muannas. Sebentar. Oh iya, enggak ada satu lagi Bu. Yadun, yadun. Oh ya Dun juga. Yang ini ya tangan ya. Ya. Dia Yang anggota tubuh berpasangan ya. berpasangan. Baik, silahkan nomor 2, Ibu Lanifa atau siapa ya? Ibu Lanifa, kita urutin ya. Ibu Lanifa silakan. Hadza sariri. Hadza sariruka. Hadza sariruhu. Hadza sariruha. Nah, seperti itu ya teman-teman ya.
Kalau makna domir selalu udah paham ya. Jadi huma, hum gitu ya. Udah paham ya. Jadi mungkin terjemahnya juga ngikut lah. Kemudian nomor 3, Bapak Engkos silakan. Ustadz, boleh ditulis itu domirnya mengulang di papan tulis lagi. Oh ya, coba kita ya. Sebentar Pak Engkos. Jadi domir ada, paling enggak itu ada 2. Domir baris sama domir mustatir. Baris itu yang tampak, mustatir yang tersembunyi. Kemudian yang baris juga ada 2. Ada yang munfasil, ada yang muttasil. Munfasil itu dia tertulis secara sendiri, nggak bersambung dengan kata apapun. Kalau muttasil dia bersambung. Nah, yang ada di latihan tadi itu aplikasi domir yang bersambung dengan isim. Domir muttasil tapi bersambungnya dengan isim. Nah, ini kalau misalkan huwa, Domir baris dengan apa Ustaz? Lupa lagi saya. domir baris sama mustatir. Mustatir ya. Mustatir itu tersembunyi, kalau baris itu tampak. Tersembunyi ya. Huwa ini sama dengan hu. Baris itu zohir ya Ustadz ya. Baris itu tampak. Tampak ya johir. Oh iya, dohir. Ya, apa? Ada kira domir. Ya. Baris itu dohir. Johir. Iya betul. Domir baris ada 2 ya Ustadz. Ada 2, Ibu. Munfasil sama muttasil. Munfasil sama muttasil. Tasin. Munfasil itu ya huwa huwa hum ini. Ya. Munfasil, namanya munfasil itu terpisah. Artinya ya sendirian. Enggak bersambung dengan kata lain. Nah, ini teman-teman. Ini kelompok domir ghaib. Kelompok domir ghaib. Johir. Ghaib itu yang dibicarakan. Karena kadang yang dibicarakan kadang-kala hadir, kadang-kala enggak. Jadi kita kalau mau terjemahkan domir ghaib itu domir orang, kategori orang yang dibicarakan, lagi diomongin, atau lagi disebut ya. Hu huma hum, ha huma hunna. Jadi kalau misalkan ada kata kitab, gampang aja. Kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum. Kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna. Seperti itu. Kemudian yang anta, antuma, antum, anti, antuma, antun. Ini ada misal kita pakai masih kata yang sama kitab, maka menjadi kita buka. Kemudian kita bukuma. Kemudian kita bukum. Nah, ini kan sudah agak beda. Yang anta jadi ka, antuma jadi kuma, antum jadi kum. Nah, ka kuma kum ini seperti hu huma hum, dhamir muttasil. Kalau yang anta antuma antum itu dhamir munfasil. Maka ini menjadi kita buki. Kemudian kita bukum lagi. Baru nanti kita bukunna. Seperti itu.
Nah, nanti yang terakhir ini kelompok apa? Ini yang ini antum ini kelompok orang kedua atau orang yang diajak bicara namanya dhamir mukhatab. Nah, adapun yang terakhir namanya dhamir mutakallim. Ana nahnu. Ini nanti hasilnya adalah ana menjadi kitabi. Jadi bukan ditulis kitabi ana, kitabu ana atau kitabuna gitu. Kitabi. Kalau yang nahnu dia menjadi na ya. Menjadi apa? Kitabuna. Insyaallah mahfum Ibu ya, Bu Landifa. Bisa diulang, Ustaz? Gimana Ibu? Bisa diulang? Ini di layar tampak nggak Bu yang di papan tulis? Tampak. Ya, kelihatan ya. Nah, ini idhofah kitab kepada dhamir yang 14. Dan ini sudah kita urutkan sesuai urutannya huwa humahum sampai nahnu. Ini sebelah sini belum full ternyata. Nah, ini Bu. Jadi kitab idhofah kepada hu, kitabuhu. Kitabuhuma, kitabuhum. Kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna. Ini ketika kata kitab bersambung dengan dhamir muttasil, ini kelompok dhamir ghaib. Kemudian ketika masuk ke dhamir mukhatab, maka yang anta kita nggak perlu panjang-panjang ngucapin kitabu anta, tetapi langsung saja kita buka. Ini namanya dhamir muttasil. Dan setara maknanya dengan anta, ya. Kemudian kita bukuma, kita bukum, kita buki, ya. Kita bukuma, kita bukunna. Adapun yang terakhir itu yang nahnu udah jelas dia kita buna. Tapi yang ana, dhamir ana, dia yang setara dengan itu adalah untuk dhamir muttasil adalah yaul mutakallim. Maka kita i'rabnya menjadi kitabi, bukan kitabuyi, ya. Tetapi kitabi seperti itu. Jadi akhir daripada mudhofnya itu di kasroh. Coba saya lingkari ya teman-teman ya. Ini khusus kitabi yang dhamir ana, ini di kasroh di akhir. Kalau yang ini kita buna, kita buka sampai yang paling awal tadi kita buhu, semuanya dengan dhammah. Semuanya dengan dhammah di akhir mudhof. Seperti itu. Jadi ini adalah aplikasi idhofah juga sebetulnya. Aplikasi idhofah cuman kepada isim domir yang bentuknya adalah domir. Biasanya kan kita lihat aplikasi idhofah kepada isim-isim biasa kan. Nah ini aplikasi idhofah kepada isim domir. Ka humahum, ha humahunna, ka kumakum, ki kumakunna, kemudian dia mutakallim, kemudian na seperti itu. Wadih Ibu insyaallah. Paham, Ustaz, paham. Paham ya? Kalau ada yang nggak paham silahkan Bu. Ya nggak paham itu di mana nanti kita coba ulang lagi. Sudah paham insyaallah Bu ya? Insyaallah Pak Ustaz. Kalau paham ya. Jadi saya nah ini Bu ya. Hadza qalami ya. Maka khusus yang idhofah kepada yang mutakallim dia berkasroh, akhir mudhofnya berkasroh. Adapun yang selainnya qalamuka, qalamuhu, qalamuha dia dhammah, masih dengan dhammah. Ini kalau dia marfu ya, kalau dia marfu. Nanti kalau misalkan mansub berarti qalamaka, qalamahu atau qalamaha. Kalau nanti majrur jadinya qalamika, qalamihu, apa bukan qalamihi, qalamihi baru qalamiha. Seperti itu. Jadi yang akhir mudhaf itu kadangkala marfu seperti ini, qalamuka, qalamuhu, qalamuha, atau kadangkala dia mansub menjadi qalamaka, qalamaha. Apa? Qalamaka, qalamahu ya. Qalamaha. Kalau majrur jadi qalamika, qalamihi, qalamiha.
Nah, adapun yang idhofah kepada yang mutakallim, dia kasrah aja terus. Jadi kayak tadi sudah dibaca sama Bu Desi, hadza kitabi. Tidak perlu kita buyi, tetapi hadza kitabi. Kemudian tadi yang dibaca sama siapa? Sari sama Ibu Lanifah, hadza sariri gitu. Terus. Ustadz, Maaf salah Bu ya. berarti kalau untuk ya mutakalim kasroh semua ya, mansub, majrur, dan marfu ya. Iya, betul Ibu. Untuk yang mutakallim, baik saat dia majrur, saat dia marfu, saat dia mansub, harokat akhir mudhaf tidak berubah. Ya. Jadi misalkan hadza qalami. Ini kan artinya ini penaku. Tapi misalkan kita coba bikin dia menjadi mansub. Misalkan nanti di sana ada akhadtu qalami, aku telah mengambil penaku. Ya, dia qalami menjadi mansub, cuman dia tetap kasroh karena dia sibuk dengan ya mutakallim. Sehingga dia menyesuaikan harokatnya dengan kasroh. Kemudian kalau misalkan majrur, misalkan nazartu ila qalami. Nah, ini juga kasroh. Seperti itu. Jadi khusus yang ya mutakallim, itu kepada ya mutakallim, hukum akhir mudhofnya dia masih kasroh apapun i'rabnya. Tapi kalau yang selainnya, qalamuka, qalamuhu, qalamuha, dia bisa menjadi qalamaka, qalamahu, qalamaha, atau qalamika, qalamihi, atau qalamiha. Seperti itu. Waktu insya Allah Bu ya. Insyaallah Ustadz. Alhamdulillah. Ustaz, izin tanya boleh Ustaz? Nah, Pak. Di tadi yang di kalimat nazartu ila qalamihi, domir kan mabni Ustaz ya. Di sini yang hu bisa jadi hi, gimana Ustaz? Itu menyesuaikan atau itu salah satu bahasa. Jadi gini Pak, sebetulnya Anda kok lupa ya. Jadi di sana tuh ada istilah lahjah atau apa gitu. Jadi bahasa apa ya? Mungkin kalau teman-teman ada ingat nanti bisa disampaikan ya. Jadi Basrah sama Kufah nanti ada beda cara pengucapan. Yang mengatakan dia menyesuaikan harakat sebelumnya kayak kolamihi, terus nanti ada yang namanya jadi kayak misalkan kolamihi, kolamihima, kolamihim gitu kan. Nah, itu yang mengatakan harakatnya menyesuaikan harakat sebelumnya. Atau Anda lupa penjelasan lebih detail. Tapi ada bahasa lain yang dia kekeh. Kekeh tuh ibaratnya ya sudah kalau mabni ya udah dia nggak bisa berubah. Sehingga walaupun kolami itu nanti dia kolamihu. Ya, kolamihu. Jadi misalkan bahkan apa namanya? Kalau ada kata ala idhofah kepada dhamir hu, dia tidak dibaca alaihi atau ilaihi, tetapi dibaca alaihu dan ilaihu, tidak mau berubah gitu. Itu salah satu bahasa madhab bahasa yang berbeda dari yang sebelumnya tadi yang pertama. Karena kok jadi teringat di Al-Quran itu alaihullah. Nah, ini di ayat Al-Fat, surat Al-Fat juz 26 ayat ke-10. Teman-teman kalau buka boleh. Waman aufa bima ahada alaihullah. Di sini dibaca alaihu. Nah, ini berarti Al-Qur'an membahasakan atau mempraktekkan salah satu madhab bahasa Arab yang ada. Seperti itu. Ada yang alaihu atau alaihi. Seperti itu. Jadi kayaknya keduanya boleh, ya, keduanya boleh. Seperti itu. Gitu Pak Engkos insyaallah. Boleh Pak ya? Paham Ustaz? Nah, Pak. Al-Quran surah Fat ayat keberapa Ustaz? Al-Fat juz 26, inna fatahna laka fatham mubina, ayat ke-10, juz 26. Waman aufa bima ahada alaihullah. Padahal kan Al-Qur'an banyak menyebutkan alaihi, ya kan? Alaihi apalah terserah, misalkan alaihi. Kita cek alaihinya itu banyak.
fataba alaih. Misalkan inna safa wal marwa min syairillah. Fala junaha alaihi. Nah, kalau yang tadi, yang alfat itu alaihu. Alaihu. Anak kok lupa, pokoknya antara bahasa Kufah sama Basrah mana gitu yang memperhatikan salah satunya. Atau bahasa mana lagi kan juga lupa. Pokoknya intinya ada yang mengatakan domir ya udah dia nggak bisa berubah. Apalagi mereka mengatakan mabni. Maka konsekuensinya tetap hu nggak bisa, ilaihi nggak bisa. Tetap ilaihu, ilaihuma. Padahal kan kita taunya ilaihi ya kan. Ilaihima, ilaihim. Tapi mereka mengatakan nggak bisa berubah. Ilaihu, ilaihuma, ilaihum. Seperti itu. Cuman ya itu tadi Anda lupa itu bahasa Kufah yang mana, bahasa Basrah yang mana. Baik, kita lanjutkan teman-teman ya, insyaallah ya ke kosakata berikutnya. Baik, Pak Anggus silahkan Pak Anggus nomor 3 ismun. Ismun. Haja ismi. Ini namaku. Haja ismuka. Ini nama kamu. Haja ismuhu. Ini nama dia. Laki-laki. Haja ismuha. Ini dia nama dia perempuan. Nah, seperti itu ya Pak ya. Kata ism diidhofahkan kepada macam-macam dhamir. Baik, berikutnya mindil. Mbak Nabila silakan. Hadza mindili. Hadza mindiluka. Hadza mindiluhu. Hadza mindiluha. Naam ya. Hadza mindili, hadza mindiluka dan seterusnya. Baik, kemudian ada di situ ibnun. Ibu Khalida silakan. Ya Ustaz. Hadza ibni. Naam. Hadza hadza ibnuka. Naam. Hadza ibnuhu. Naam. Hadza ibnuhuma. Ibnuha. Ibnuha, ya ibnuha. Nah, Masya Allah. Seperti itu Bu ya. Kata ibn idhofah kepada macam-macam dhamir. Sebetulnya tadi cara bacanya kalau mau disambung hamzah wasolnya di ibn tidak terbaca. Hadza bni, hadza benuka gitu kan dan seterusnya. Baik. Zabnuhu. Tapi silahkan siapa lagi? Ini ada sisa 1, 2, 3. Sayyarah, Miftah dan Yadun. Saya Pak Ustaz. Baik, silakan Ibu. Ini sayyarah muannats, berarti pakainya apa Ibu? Hadhihi. Hadhihi. Tafadhal. Hadhihi sayaratu. Hadhihi sayaroti. Nah, Hadhihi sayaratuka. Hadhihi sayaratuhu. Hadhihi sayaratuha. nah Masya Allah. Seperti Ini itu ya. ya. Ini ya, translate ya Pak Ustaz. Boleh, boleh. Ini mobil saya, ini mobil kamu, ini mobil dia kepunyaan dia laki-laki, ini mobil kepunyaan dia perempuan. Seperti itu ya, sayyara isim muannats idhofah kepada macam-macam dhamir. Ini ada 2 lagi, silakan siapa yang mau mencoba? Anu Ustaz. Tafadhal Ibu. Hadza miftahi. Hadza miftahuka. Hadza miftahu. Hadza miftaha. Naam. Hadza Hadza miftahuha. hadza miftahuha. Nah, hadza miftah. Berarti yang tadi laki-laki hadza miftahuhu gitu. Iya, hadza Hadza miftahuhu. miftahuhu. Ini kunci saya, ini kunci kamu untuk laki-laki, ini kunci dia untuk laki-laki, ini kunci dia untuk perempuan. Nah, Masya Allah, seperti itu ya. Kata miftah, isim mudzakkar itu kepada ragam dhamir. Sisa 1, silakan yang mau mencoba. Yadun. Ustaz, Ustaz, Naam, Ibu.
Saya mau tanya kalau yang itu kan ada taknya tak yang bulat ya, tak marbutohnya itu kalau dipakai ya mutakalim dia di maftuhah ya, dibuka ya. Nah, Saya ya. roti Hadhihi sayyarati. Taknya kebuka. buka maftuhah ya. Nah, tapi tetap sebagai ta'ut ta'nits. Ya. Baik, tafadhol yadun man hijarib. Siapa yang mau coba? Ustaz. Baik, silahkan Pak Anggus. Yadun. Yadun, hadihi yaddi, hadihi yadduka, hadihi yadduhu, hadihi yadduha. Nah, yadun yang berarti tangan. Baik, itu teman-teman ya, aplikasi idhofah isim kepada ragam dhamir. Masya Allah latihannya cukup kompleks juga ya latihan-latihan disampaikan. Jadi lengkap. Kemudian yang tamrin 6, ini apa ini tamrin 6? Ini tuh suruh baca aja. Baca ya. Li wahidatun. Punyaan saya, punyaan kamu, punyaan Oh dia. iya, ini tuh pelajaran tentang jar majrur. Kalau Ya. yang tadi, ini yang latihan 5, ini kan idhofah teman-teman ya, idhofah kepada dhamir. Idhofah isim kepada dhamir. Kalau yang nomor 6 itu masuknya huruf jar kepada dhamir gitu. Ini yang tadi sempat ditanyakan sama Pak Angkos ya, permasalahan alaihi atau misalkan yang yang misalnya yang termasuk masalah itulah. Maka contoh di sini lahu ya, li, laka, lahu, laha. Seperti itu. Li, laka, lahu, laha. Ya jadi nggak berubah ya Pak Ustaz. Gimana Ibu? Laka jadi maksudnya mabni gitu. Sebetulnya kita nggak fokus ke mabrinya, tapi ini adalah aplikasi jar majrur. Oh, jar majrur ya. Lam sebagai huruf jar, kemudian huruf-huruf atau domir-domir yang datang setelahnya sebagai isim majrur, cuman mereka mabni. Cuman mereka mabni. Jadi kalau di tasrif itu gini, lahu, lahuma, lahum, laha, lahuma, lahunna, laka, lakuma, lakum, laki, lakuma, lakunna, li, lana. Ya. Ini yang unik lagi teman-teman ya. Jadi huruf lam ini kan kita tahunya tuh lam itu kalau sedang idhofah kepada isim yang biasa, biasanya kan dia, kita coba tulis aja dari sini. Biasanya kan dia lamnya tuh kasroh, lamnya kasroh. Tapi kalau dia diidhofahkan kepada domir mutasil, dia nggak kasroh lagi kecuali di yang ya mutakalim. Ini anak kok baru ingat jadi. Lam, li, itu kan asal kasroh, li. Li misalkan kayak al-masjidu lillahi, atau misalkan al-baitu li rojulin, li zaidin. Nah, biasanya kan li dengan kasrah. Cuman li ini kalau idhofah kepada dhamir yang 14 itu berubah menjadi fathah kecuali saat ya mutakallim. Maka lahu. Kemudian apa? Lahuma. Kemudian lahum. Jadi silamnya ini, teman-teman semua, bukan dia tetap kasrah, tapi dia akan menjadi fathah. Bukan menjadi lihuma enggak, tapi dia menjadi lahu, lahuma, lahum. Sampai nanti terakhir lana, kecuali satu, yaitu saat dia idhofah saat dia menjerkan menjadi jar majrur saat bersambung dengan ya mutakallim, maka menjadi li. Khusus yang berkasrah. Khusus saat bersambung dengan ya mutakallim. Ini namanya ya mutakallim, artinya saya atau milikku gitu kan. Itu nanti baru kasrah. Kalau lahu, lahuma, lahum dia berfathah. Nah, ini kalau Anda juga akhirnya jadi ingat ya apa yang sudah sempat kita pelajari dulu. Jadi ini anak ya. Gimana Ibu? Jadi ana ya, Pak Ustaz, jadi ana jadi li gitu kan?
Iya, yang khusus yang ana itu jadi li. Kalau yang selainnya dia li-nya langsung naik jadi fathah. Lahu, lahuma, lahum dan seterusnya. Oh, ini tuh suruh baca li akhun wa li ukhtun wahidatun. Nah, ini aplikasi na'al man'ut. Kemudian alaka akhun, apakah kamu punya saudara laki-laki? Terus katanya jawabannya, kata penjawabnya la mali akhun. Aku tidak memiliki saudara laki-laki. Ukhti laha tiflun sagirun. Saudari ya, saudariku memiliki anak kecil. Ya. Ini Punya kata ukht idhofah kepada ya mutakallim. Ini kalau yang nomor 2 teman-teman perhatikan ya, yang alaka itu kan lamnya berfathah la. Nah, nanti saat dia masuk di jawaban ya mutakallim, la mali, ya gitu kan. Li-nya akhirnya berkasrah. Kemudian nomor 4, zamili lahu akhun wa ukhtun. Kawanku memiliki saudara laki-laki dan saudari perempuan. Kemudian di sini ada kata nakulu di dalam kurung halaman setelahnya. Nakulu indi kitab wa nakulu li akhun. La nakulu indi akhun. Oh, ini kayaknya gini. Kita katakan indi kitab. Aku memiliki kitab. Itu benar ya, itu benar. Kemudian kita katakan li akhun. Aku memiliki seorang saudara laki-laki. Ini yang benarnya. Yang salahnya apa? La nakul indi akhun. Ya. Indi akhun. Ini yang nggak bisa diaplikasikan. Harusnya cukup katakan li akhun. Karena kurang paham di sini apakah karena indi itu untuk sesuatu yang bukan apa istilahnya ya. Tapi kayak pelajarannya gini. Kalau tentang orang atau tentang manusia. entah manusia entah aku kurang paham. Ya jelas memang kalau mengatakan saya punya saudara bukan pakai indi gitu aja deh. Ya. Karena belum meneliti di sini kayak. Maksudnya belum sampai sini ilmunya. Ini kalau yang menyatakan memiliki saudara itu pakainya li akhun, bukan indi akhun. Tapi kalau untuk menyatakan memiliki sesuatu seperti benda mati, contohnya kitab, indi kitabun pakainya indi. Wallahu alam apakah boleh mengatakan li kitabun? Anda juga makanya nggak tahu. Ini kayak informasi yang disampaikan sama penulis ada maksud tersendiri. Kita mengatakan indi kitab itu betul. Kita mengatakan li akhun itu betul. Tapi kalau kita mengatakan indi akhun itu salah. Nggak tahu nih kenapa. Maksudnya, Anda nggak tahu ini informasi apa gitu loh. Tapi kalau ada teman-teman yang tahu silahkan bisa disampaikan. Kayaknya sih ya Pak Ustadz ke manusia gitu ya. Manusia atau makhluk hidup mungkin atau nggak tahu lah. Manusia mungkin ya, manusia orang ya. Kalau dari dilihat dari sini sih manusia Pak Ustadz. Mungkin. Tidak apa-apa insya Allah ya. Kemudian ada latihan ke-7 kita lewatin aja teman-teman ya. Ada latihan ke-7. Roja, Hamidun, 8. Ma'af, Walidin. Latihan ke-7 Pak Ustadz. Khoroja. Nah, ini adalah aplikasi ma'a. Nah, ma'a teman-teman semua yang berarti bersama. Ini juga kalau idhofah atau datang kalimat setelahnya, maka dia sebagai mudhof ilaih untuk ma'a. Ya, untuk ma'a. Ya, seperti misalkan nomor 1, kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Maka Khalidin harus dibaca majrur. Tidak boleh ma Khalidan atau Khalidun. Tetapi ma'a Khalidin. Hamid keluar bersama Khalid.
Tafadhol dibaca, ini ada latihan nomor 2 sampai 6. Ya, aplikasi ma'a, huruf terakhirnya harokatnya apa? Silakan Ibu Desi, nomor 2. Zahaba tolibu ma'al muhandisi. Nah, zahabat tabibu ma'al muhandisi. Dokter itu Ya. berangkat bersama seorang insinyur. Ya. Ada? Nomor 3 Ibu Lenefa silakan. Jalasa. Jalasal madorosu. Guru. Jalasa mudarrisu ma'al mudiri. Nah, Mudiri ya. seperti itu ya. Dia Ma'al telah mudiri. ma'al mudiri. Dia telah duduk, guru itu telah duduk dengan bersama kepala sekolah itu. Nah, ma'al mudiri. Ya. Maka ma'al muhandisi majrur, ma'al mudiri juga majrur sebab idhafah kepada kata ma'a. Kemudian nomor 4 silahkan Pak Angkus. Pak Ustadz boleh tanya dulu sebentar Pak Ustadz. Nah, Bibi. Jadi kalau kita di Irob ma'a itu jadi ini ya maf'ulun bih ya Pak Ustadz. Sama dia juga sebagai mudhof gitu. Apa diulang pertanyaan? Tadi Anda sempat gelir. Enggak, ma'a kan dia nasab ya Pak Ustadz ya. Dia itu juga sebagai juga maf'ulun bih dan juga sebagai mudhof gitu ya. Oh iya. Ma'a ini kalau di i'rab Ya. i'rabnya iya mansub, i'rabnya mansub. Ya mansub. Ya, jadi Statusnya itu sebagai maf'ulun bih, objek. bukan. Enggak. Statusnya sebagai dzaraf Ibu, dzaraf. Ya zorof ya zorof Pak Ustadz. Dzaraf makan. Dzaraf Zorof makan. makan. Ya. Zorof makan jadi dia pakai jadi majrur ya Pak Ustadz ya. Iya, mansub, kemudian idhofah kepada isim setelahnya sebagai mudhof ilaih. Iya, oke. Dan kita harus yakin ya, teman-teman ya, kata ma'a ini dia adalah isim ya, bukan fiil, bukan harf. Bukan harf juga, bukan harf. Jadi ma'a ini bukan harf, bukan seperti ila, bukan seperti an, atau misalkan fi, bukan itu. Tapi dia isim, makanya ada istilah ma'an. Dia bisa ditanwin, ma'an. Ya. Ma'an itu apa Pak Ustadz maksudnya Pak? Bersama, secara bersama-sama, ma'an. Ma'an ya. Ma'an tuh apa ya Ustaz ya? Masdar ya. Iya. Kalau masdar enggak kayaknya, Bu. Yang jelas ma'a ini adalah dzaraf. Dan ketika ma'an itu dia dalam kondisi bertanwin. Dalam kondisi bertanwin dan biasanya tersebut di ujung jumlah mufidah. Ma'an. Coba carikan. Nggak ketemu ya. Anda pernah lihat satu aplikasi ma'an itu dia bertanwin di akhir ma'an. Mungkin di kitab yang lain ya. Yang jelas dia adalah isim ya. Isim dzaraf makan. Dzaraf makan. Jadi bukan masdar. Kalau masdar itu sesuatu yang berkaitan dengan suatu fiil, tapi dia untuk sesuatu yang tidak berkaitan dengan waktu tertentu, maka jadilah masdar. Jadilah masdar atau bahasa singkatnya adalah nama perbuatan. Dan sekarang ke nomor 4. Ini siapa ya? Tadi siapa ya? Anak tadi. Tafadhal.
Sebelumnya ini Ustaz, Ana baca keterangan di Syarah Durus Lughatul Arabiyah nih Ustaz. Ya, Bu. Ya, Itu Pak, silakan. Indi itu li ghairi akil, sedangkan lil itu lil akil. Oh, Masya Allah. Syukuran Pak informasinya. Ya, ya, ya. Makanya kalau Anda bingung di sini, ini apakah karena sesuatu yang hidup atau apa gitu. Oh, berarti kalau indi untuk sesuatu yang tidak berakal, Pak ya? Ya Ustaz, di Syarah Durus Lughah Ustaz. Di sana. Adapun yang li untuk Lil akil. lil akil. Berarti kalau misalkan saya memiliki satu putri, li bintun gitu, Pak ya? ya Oh iya, li bintun. Kalau saya memiliki satu pena, berarti indi qalamun. Oh, Masya Allah. Baik. Syukran Pak Engkos. Ya, ini informasi juga buat teman-teman yang lain ya. Kita terima kasih membedakan antara li sama indi. Li ya. untuk sesuatu yang berakal, orang biasanya. Kalau indi Hmm. untuk sesuatu yang tidak berakal, berarti masuk di situ binatang juga kayaknya. Jadi binatang bukan pakai li berarti ya. Misalkan kayak indi ghonamun, saya memiliki satu kambing, berarti pakai indi. Indi. Insya Allah. Yang berakal jadi ya. Ya. Yang berakal pakai li, yang non berakal pakai indi. Makasih Pangkus. Nomor 4, man ma'aka ya Aliyu, siapa yang bersamamu wahai Ali, ma'i zamili, yang bersama saya, sahabat saya. Nah, teman. Nah, ya. Ma'a idhofah kepada ya mutakallim dan juga kepada kaf domir mukhatab. Ma'aka dan ma'i. Baik, nomor 5 Ibu Kalida, silakan. Uzur mungkin ya Ibu Kalida ya. Baik, Mbak Nabila silakan Mbak Nabila, nomor 5. Mbak Nabila. Itu juga sudah uzur juga kayaknya. Anak sendiri juga sudah ngantuk sebetulnya. Baik, ini karena nanggung kita selesaikan ya teman-teman. Silakan Bu Desi nomor 5, Bu. Aminatu ma'aha jaujuha. Nah, Aminatu ma'aha zaujuha. Aminah bersamanya ada suaminya. Suaminya ya. Baik, Aminah bersama nah, suaminya. nomor 6 silakan Ibu Lanifa, mau coba lagi? Yang Ustaz. Oroja. Oroja abi minal baiti man khoroja ma'ahu ngammi. Nah, Telah keluar ayahku telah keluar dari rumah saya. nah, Man khoroja ma'ahu, siapa kawan yang keluar gitu, siapa bersama dia keluar gitu ya. nah, siapa yang keluar bersama dia? Nah, siapa yang keluar bersama dia? Khoroja ma'ahu ammi, yang keluar bersamanya paman saya. Nah, ya ini aplikasi banyak ya. Abi idhofah kepada yang mutakallim. Kemudian ma'hu idhofah kepada domir. Kemudian ada ammi idhofah kepada ya mutakallim juga. Seperti itu. Kemudian terakhir ada nomor 8 ini tamrin apa ini? Masih ada nomor 9 Masya Allah. Nomor 8 ini baitun, baituka, baituhu, baituha, baiti, abun, abuka, abuhu, abuha, abi, akhun, akuka. Oh ya. Ini adalah
mengenalkan asmaul khamsah. Di antaranya adalah abun dan akhun. Jadi teman-teman bisa cek langsung di sini. Baitun ini isim yang biasa. Ketika idhofah kepada dhamir yang macam-macam, itu jelas baituka, baituhu, baituha, baiti. Ya. Tapi dua kata di bawahnya, abun dan akhun, ini bukan kata yang biasa aja. Akan tetapi ketika dua kata ini idhofah, dia akan muncul tanda isim tersebut yang merupakan isim spesial. Namanya asmaul khamsah, isim yang 5. Abun, akhun, hamun, kemudian fu, dan yang terakhir adalah dhu. Seperti itu. Maka abun ketika idhofah kepada kaf menjadi abuka. Di situ kita berikan huruf wawu. Ya, ini merupakan tanda marfu. Nanti kalau dia mansub menjadi abaka, kalau majrur menjadi abika. Seperti itu. Nah, nanti kalau kita sudah kasih wawu, contoh ini contoh ketika marfu, ketika kasih wawu, maka ketika bersambung dengan dhamir-dhamir yang lain juga wawu semua. Kecuali nanti idhofah kepada ya mutakallim. Bukan abuwi tetapi abi, langsung abi. Langsung menghilangkan wawunya. Jadi makanya ini khusus kalau idhofah kepada ya mutakallim sebetulnya ada pembahasan tersendiri. Makanya kalau di nahwu tematik dia alhamdulillah sudah dijelaskan di sana satu tema, satu subbab itu judulnya idhofah lil ya mutakallim. Belum nanti ada hukum-hukum tersendiri, kayak misalkan isim-isim jenis bagaimana, itu nanti ada hukum tersendiri. Nah, abuka, abuhu, abuha, dan abi. Kalau akhun, akhuka, akhuhu, akhuha, dan akhi. Seperti itu. Yang tiga pertama idhofah kepada ka, hu, dan ha. Adapun yang terakhir kepada ya mutakallim. Di sini ada praktek membaca biasa. Abi wa ummi fil baiti. Bapakku dan ibuku di rumah. Ya, di sini ada kata abi dan ada kata ummi. Ya. Abun dan ummun. Kalau ummi ini sebenarnya masih isim biasa, belum dia bukan termasuk asmaul khamsah. Ya. Dan dia sedang mengaplikasikan abun dan ummun. Tapi ini ada nomor 2, nomor 3, 4, 5, 6. Tapi silahkan, bisa dibaca nomor 2. Silahkan Bu Desi. Nah. Ya. Yang kedua ya Pak Ustaz. Nah. Aina abuka ya Hamid? Zahaba ila suqi. Di mana ayahmu ya Hamid? Telah pergi ke pasar. Nah, Masya Allah. Seperti itu Bu ya. Nomor 3, Ibu Lanifah. Akhuka tobibun la huwa mudarrisun. Apakah saudaramu dokter? Tidak, dia seorang guru. Nah, jadi yang abu di nomor 2 yang dibaca Bu Desi tadi muncul wawu. Yang di nomor 3 yang dibaca oleh Bu Lanifah, akhun, dia muncul wawu juga. Abuka dan akhuka. Nomor 4 silahkan Bapak atau Mbak Nabila. Sudah hadir belum Mbak Nabila? Kemana bahan Nabila ya? Apa keluar Pak Ustadz? Kepental enggak? Enggak, masih ada. Ketiduran mungkin. Ketiduran mungkin Pak Ustadz. Bisa. Saya aja sudah hampir ketiduran tadi. Pak Ustadz. Saya ngomong aja saya bisa tadi udah ngelantur udah ngomongin. Saking capeknya hari ini. Nah, ini dikit lagi kita nanggung deh karena udah dikit tuh kalau kita potong malah nanggung. Iya. Tapi silakan nomor 4, silakan mau nyoba. Saya Pak Ustadz. Oh, Pak Anggus, silakan Pak Anggus. Zainabu firyadi. Akhuha fit ta'ifi. Wa abuha fil madinatil munawwarati. Zainab di Riyadh. Saudara laki-lakinya di Taif dan bapaknya di Madinah Munawwarah. Masya Allah ya. Seperti ini ya.
aplikasi Asmaul Khamsah akhun dan abun. Akhuha, abuha, hakada. Nomor 5 silakan yang mau coba. Ana Ustaz. Tafadhal Ibu. Hadat tolibu abuhu waziru wa akhuhu tajirun kabirun. Tajirun. Tajirun kabirun. Nah, Hadza Wa akhuhun tajirun kabirun. Hadat Wa akhu. tolibu nah, ini pelajar. ya. Pelajar ini nah, ayahnya seorang menteri nah, wazirun. Nah, dan saudaranya pedagang besar. Orang kaya nih, Ustaz. Masya Allah. Ya, seperti itu ya. Nomor 5. Nomor 6 silakan. Udah lagi silakan mau coba. 6. Jahaba. Bu Khalida kayaknya ketiduran juga nih. Jahaba akhi ila mudarisati wa zahaba abi ila jami'ati. Akhi saudara laki-lakiku telah pergi ke mudarisa ke sekolah. Ilal madrasati. Madrasati ke sekolah kan maksudnya? Nah, Ke sekolah. Dan ayahku telah pergi ke universitas, ke kampus ya. kampus. Ini aplikasi idhofah kepada ya mutakallim. Akhi dan ab kepada ya mutakallim abi. Abi, iya. Tadi kayaknya Bu Khalida mau menjawab ya. Sudah aktif lagi kayaknya Bu ya. Sempat aktif tadi mic-nya. Kemudian mati lagi. Tidak apa-apa, capek. Kemudian ini apa ya nomor 9 ya? Muhammad. Bikin Oh, kalimat nomor 9 ini tuh isim munawwan sama ghairu munawwan. Iya. Ya, yang bagian atas itu isim munawwan atau munsorif, bisa tanwin. Munsorif. Yang bawah isim-isim ghairu munsorif. Hamzatu, Tolhatu, Usamatu, Muawiyatu, Ikrimatu. Gak bisa ditanwin pokoknya. Nanti pelajarannya adalah kalau yang nggak bisa ditanwin, ketika majrur dia tidak dengan kasroh. Kalau yang Muhammadun dia bisa Muhammadin, Khalidin, Hamidin, Abbasin, Mahmudin. Tapi kalau yang ghairu munsharif seperti Hamzatu, ketika dia majrur menjadi Hamzata, Tolhata, Usamata, Muawiyata, Ikrimata. Nah, di sisi terakhir Iqra'il asma al-atiyah wadbut awakhiriha Khalidun, kemudian Hamzatu, kemudian Ammarun, Anasun, Muawiyatu, Hamidun, Usamatu, Ikrimatu, Abbasun, Muhammadun, dan Tolhatu. Jadi ini diacak ya, kita membaca isim membedakan antara yang munawwan sama yang ghairu munawwan. Atau nama lainnya munsorif dan ghairu munsorif. Seperti itu. Dan mungkin itu saja teman-teman ya, apa yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini ya. Alhamdulillah selesai ad-darsul asyir. Mudah-mudahan ada manfaat dan teman-teman tetap semangat ya. Saya sendiri juga udah capek dan sebagian teman-teman sudah teler semua. Mudah-mudahan tetap semangat ya. Dan mudah-mudahan bisa menjadikan wasil atau bisa menjadi wasilah bagi kita untuk mendalami Islam lebih dalam dan membuahkan buah-buah kebaikan daripada belajar bahasa Arab yang lain. Amin. Sampai akhirnya kita tuh doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.